Seni membuat kesepakatan atau seni taqiyya? Yang mana yang sedang kita hadapi? Dari kemarahan palsu dan dibuat-buat atas armada laut, hingga kerangka palsu untuk resolusi damai atas konflik, Timur Tengah sekali lagi minggu ini menjadi inti dari berita utama besar dan misinformasi besar. Semua itu sangat sesuai dengan karakter wilayah tersebut, juga dengan karakter sang maestro seni membuat kesepakatan. Kita akan melihat bagaimana hal itu berkaitan dengan perayaan Muslim Idul Fitri dan ibadah haji ke Mekah. Namun, seharusnya tidak mengejutkan. Apa yang kita saksikan adalah interpretasi modern yang sangat canggih dari kisah kuno 1001 Malam. Kumpulan cerita kuno Timur Tengah itu, yang di Barat diasosiasikan dengan film-film Hollywood dan Disney seperti Sinbad Sang Pelaut, Ali Alibaba dan 40 Pencuri, dan tentu saja Aladdin. Tentu saja, cerita aslinya jauh lebih dalam daripada film-filmnya. Sama seperti tokoh utama wanita dalam cerita aslinya, Syahrazad, yang merangkai kisah-kisah penuh ketegangan tanpa akhir untuk menunda eksekusinya. Kita perlahan-lahan diulur-ulur, dari satu fajar ke fajar berikutnya oleh rezim Iran. Begitu juga oleh para aktor politik di Barat. Diberi narasi harian yang mendebarkan, yang dinikmati media untuk menghiasi halaman-halaman mereka, sambil melebih-lebihkan dengan imajinasi yang terlepas dari kenyataan. Dan omong-omong secara kebetulan yang menarik, atau mungkin tidak, kalendernya sangat cocok dengan cerita rakyat Arab. 1001 Malam sejak pecahnya perang ini pada 7 Oktober 2023 jatuh tepat pada, drumroll, 4 Juli 2026, Hari Kemerdekaan Amerika. Hanya komentar sampingan yang menarik saja. Jadi setiap hari selalu ada berita utama baru, kejutan baru, dan satu lagi cliffhanger. Ini adalah tipu daya politik yang sangat lihai. Memastikan perhatianmu tetap tertuju persis di tempat yang mereka inginkan, dan jauh dari tempat yang seharusnya. Sebelum masuk ke berita yang lebih serius, mari kita mulai dengan tontonan maritim besar minggu ini, Samud Flotilla. Kita belum melihat akhirnya. Kamu sudah melihat cuplikan dan mendengar laporan tentang armada yang mencoba menembus blokade Selfie Yacht Club. Mereka, bersama dengan media arus utama, ingin sekali membuatmu percaya bahwa ini adalah perjalanan berani dan heroik demi misi kemanusiaan yang penuh risiko. Sebaliknya, yang kita dapatkan adalah pelajaran utama tentang aktivisme yang hanya sekedar pertunjukan. Sebuah karavan terapung yang berisi para influencer barat, penipu profesional, dan tipe-tipe orang yang mengingatkanku pada pacar radikal Ginny yang kasar dan licik dari Forrest Gump, semuanya berdesakan di dalam perahu, mati-matian mencari pencahayaan yang sempurna. Ini adalah puncak aksi ala TikTok. Orang-orang ini tidak berlayar untuk mengantarkan makanan atau obat-obatan. Mereka sendiri mengakuinya, menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk berhadapan dengan Israel. Para aktivis ini berpura-pura menjadi bajak laut modern yang melawan sistem sambil menyeruput latte susu oat di dapur kapal. Dari Aula Monte Cristo hingga ke Barbar Chipotle. Mereka menginginkan konfrontasi. Mereka meminta-minta konfrontasi. Karena dalam industri kemarahan palsu, foto dirimu yang terlihat sedikit terganggu bernilai sejuta like. Yang lucu adalah generasiku, kami punya apa yang kemudian disebut yacht rock dari akhir 70-an dan 80-an, genre soft rock yang sangat halus dan diproduksi secara berlebihan, di mana musiknya benar-benar tak punya taring. Tapi estetikanya semua tentang memakai sepatu perahu, menyesap koktail, dan pura-pura sedang berlayar menjauh dari masalah kelas menengah atasmu. Ya, selamat untuk Gen Z dan para influencer milenial, karena kalian secara resmi telah menciptakan genre baru, yacht protest. Saya tidak bisa tidak memikirkan Christopher Cross saat mendengarnya bernyanyi tentang berlayar sementara tidak ada hal penting yang benar-benar terjadi. Atau bahkan lebih tepat lagi, lagu What a Fool Believes dari Doobie Brothers. Berusaha keras menciptakan kembali sesuatu yang belum pernah diciptakan, dan tidak ada orang bijak yang punya kekuatan untuk menolaknya dengan logika. Rasanya persis sama. Ini adalah aktivisme versi lembek untuk kalangan klub elit. Ini adalah tontonan yang diproduksi secara berlebihan, benar-benar tidak ada nilainya, di mana tampilannya mulus, tapi isinya benar-benar kosong. Alih-alih bagian ritme yang solid, kamu punya strategi media sosial yang solid. Alih-alih harmoni vokal yang mulus, kamu punya yel-yel serempak yang sudah dilatih sebelumnya. Mereka semua ada di sana, di Laut Mediterania, perlahan bergoyang di atas ombak, menyanyikan lagu-lagu protes kecil mereka dengan nada yang sempurna, tampak seperti iklan untuk merek pakaian linen berkelanjutan. Ini adalah puncak radikalisme easy listening.
Mereka menginginkan semua estetika sebagai bajak laut revolusioner, tapi dengan nilai produksi yang halus dan nyaman, seperti kapal pesiar mewah. Ini adalah kampanye PR yang sangat dipoles, bertempo sedang, bergaya adult contemporary. Dan saya sendiri, setelah pernah bertemu dengan aktivis sayap kiri seperti itu di masa lalu, saya yakin ada satu aspek lain yang sangat khas dari mereka, yaitu, ya, mereka bau. Kami selalu tahu di kantor pers pemerintah ketika seorang aktivis yang menyamar sebagai jurnalis datang untuk mendapatkan kredensial, karena kami benar-benar bisa mencium bau mereka dari jauh. Dan mereka mengaku peduli terhadap lingkungan, tapi mereka seperti tidak tahu apa itu mandi, orang-orang ini. Saya merasa kasihan pada polisi yang menangkap mereka. Dan meskipun mengejek genre protes kapal pesiar ini memang menyenangkan, kenyataan di balik sirkus keliling ini jauh lebih sinis. Fasad easy listening yang mulus itu langsung menguap ketika Anda melihat jejak uang dan dampak nyata yang terjadi di daratan. Seluruh hal ini adalah pengalihan perhatian yang sangat terkoordinasi dan dijadikan senjata yang menyamar sebagai bantuan kemanusiaan. Para penyelenggara di balik kapal-kapal ini adalah kelompok-kelompok yang secara eksplisit disanksi oleh pemerintah berbagai negara karena mendanai terorisme. Departemen Keuangan AINAK Serikat minggu lalu menjatuhkan sanksi resmi kepada para penyelenggara utama armada kapal. Menteri Keuangan Scott Bessent menyebut operasi ini sebagai protes yang menjadi kedok terorisme. Penyelidikan Departemen Keuangan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa di balik label kemanusiaan, kelompok teroris yang dikenai sanksi, termasuk jaringan yang berafiliasi dengan Hamas, memiliki pengaruh besar atas konvoi maritim ini. Jadi ternyata album protes kapal pesiar mereka itu bukan didanai oleh crowdfunding. Itu didukung oleh daftar sponsor korporat yang langsung diambil dari laporan keamanan global. Dan komedi dari armada kapal ini tidak berhenti di laut saja. Begitu Angkatan Laut Israel seperti yang bisa diduga mencegat armada itu dan para peserta dibawa ke Israel. Pertunjukan yang sebenarnya pun dimulai. Ben Gvir. Mereka mengalami kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebelumnya tidak terduga. Penyebaran bendera Israel yang terus-menerus sambil mendengarkan suara Ben Gvir yang menyebalkan menyanyikan Am Yisrael Hai. Sayangnya pada titik ini, kami menemukan bahwa kepala mereka sudah terlalu lama berada di dalam pantat mereka sendiri, sehingga kekurangan oksigen, merusak fungsi otak, dan mengganggu kemampuan kognitif mereka. Dan kita melihat itu dari perilaku aneh mereka, dan cara mereka meneriakan slogan-slogan tolol. Kamu mungkin berpikir, setelah selamat dari apa yang mereka klaim sebagai cobaan geopolitik yang mengerikan, mereka ingin pulang dengan tenang. Sebaliknya, begitu para aktivis ini mendarat di wilayah Basque di Spanyol, mereka langsung membawa drama itu bersama mereka. Terminal bandara berubah menjadi keributan total. Menurut laporan setempat, para aktivis dan pendukung radikal, mereka menolak mengosongkan jalur pejalan kaki bandara, menerobos garis keamanan, dan secara aktif melakukan aksi protes di gerbang kedatangan. Ini adalah gambaran sempurna tentang sifat sejati gerakan ini. Baik memblokir jalur pelayaran laut maupun memblokir gerbang naik pesawat di bandara, tujuannya bukanlah bantuan nyata, tujuannya adalah kekacauan. Namun, satu hal yang tidak bisa saya jadikan bahan lelucon atau saya anggap lucu adalah tuduhan keji dari para bejat ini tentang dugaan pelecehan seksual. Kita tahu betapa hina mereka, tapi ini adalah titik terendah yang sangat jahat. Kamu melihat mereka tertawa dan berkeliling, lalu berbicara tentang menjadi korban pelecehan seksual. Tatap mata para mantan sandera Israel ini dan katakan kepada mereka bahwa kamu telah diserang. Setiap dari mereka membagikan kisah tentang bagaimana para penculik Hamas menganiaya mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, tentang bagaimana keluarga yang menahan mereka, termasuk para wanita dan bahkan anak-anak, melakukan pelecehan seksual terhadap setiap dari mereka. Warga sipil yang kalian sebut tidak bersalah itu. Dan banyak dari para pencari perhatian ini menyangkal kekejaman yang sebenarnya, dan dengan sengaja mengalihkan tanggung jawab atas kekejaman seksual dari Hamas yang jahat kepada para penyintas pelecehan, kepada Israel. Kamu pikir aksi Ben Gvir mengibarkan bendera itu sudah dianggap tindakan keras? Masyarakat di Israel sudah muak dengan tingkah lakumu. Perempuan di sini dan drama emosionalnya seharusnya ada Oscar untuk penampilan paling dramatis. Sungguh emosional melihat para peserta di kapal flotila diculik karena kami semua berusaha mengirimkan bantuan ke Gaza. Aku benar-benar muak melihat bayi-bayi dan orang-orang meninggal hari ini. Ya, benar. Dia tergerak oleh kelaparan yang mengerikan itu. Aku benar-benar ingin membantu menenangkannya. Dan sementara kata genosida terus beredar di ruang gema sayap kiri, seperti narkoba yang mereka gunakan di kapal,
media sosial Gaza sendiri sibuk menyiarkan, segalanya kecuali genosida. Seperti yang kamu lihat di sini, dalam video-video ini dan berkali-kali sebelumnya, ribuan video yang diunggah langsung dari Gaza menggambarkan situasi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan narasi Barat yang terus-menerus menyuapi dunia dengan cerita tentang kelaparan dan genosida. Lihatlah restoran-restoran yang penuh sesak, lounge hookah yang dipadati orang, pantai-pantai yang tampak seperti French Riviera, kafe-kafe yang ramai dengan orang, pakaian desainer, salon kecantikan, acara kebugaran. Karena tidak ada yang lebih menggambarkan kelaparan massal selain lari 10 km, lalu dilanjutkan dengan pesta pantai. Dan para idiot itu benar-benar mengklaim orang-orang pingsan karena kelaparan. Sementara pada saat yang sama, mereka mengadakan acara olahraga massal dan membuka tempat hiburan baru. Kamu tidak bisa menyatakan kehancuran total masyarakat sementara media sosial dipenuhi video musik, pantai, belanja, dan pesta. Kelaparan, teriak mereka, hanya untuk menyadari bahwa itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Mari kita tinggalkan kapal pesiar dan menjauh dari para idiot itu sekarang, karena trik sesungguhnya tidak terjadi di atas ombak, itu terjadi di ruang diplomasi, Washington dan Teheran. Selama beberapa hari, media arus utama bersikap optimis tentang terobosan yang akan terjadi. Kita diberitahu bahwa Presiden Donald Trump dan rezim Iran sedang berada di ambang kesepakatan damai bersejarah yang akan mengakhiri perang. Nota kesepahaman yang baru saja dibuat, sebuah kerangka kerja sementara selama 60 hari sedang digembar-gemborkan. Dalam kesepakatan ini, Iran untuk sementara menyerahkan uranium yang sangat diperkaya miliknya, Amerika Serikat mencabut blokade laut yang melumpuhkan, dan Selat Hormuz yang vital secara ajaib dibersihkan dari ranjau dan dibuka kembali. Dibuka kembali untuk menghentikan krisis energi global yang dapat menghancurkan konsumen Amerika di pompa bensin. Seiring berjalannya waktu, jelas bahwa ini bukanlah sihir jin dalam botol, melainkan sebuah cliffhanger ala Scheherazade yang klasik. Ini adalah kerangka palsu yang dirancang untuk mengulur waktu bagi dua rezim yang sangat terpecah, pada dasarnya tidak kompatibel, dan putus asa untuk bertahan hidup selama seminggu. Ada ketidaksesuaian besar selama 24 jam antara sandiwara diplomatik di Qatar dan situasi di lapangan. Sementara para negosiator masih sibuk menulis siaran pers, Komando Pusat Amerika Serikat melancarkan serangan pertahanan diri militer besar-besaran di Iran Selatan. Pentagon menyatakan bahwa mereka sedang mencegat ancaman langsung, secara khusus menargetkan lokasi peluncuran rudal Iran dan kapal serang cepat yang tertangkap sedang berusaha menanam ranjau baru di Selat Hormuz, yang sebelumnya sedang mereka negosiasikan. Bagi Iran, gencatan senjata adalah kesempatan untuk memperbaiki kondisi mereka dan melakukan pelanggaran karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan kepada mereka. Karena tidak ada bedanya dengan proksi mereka seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, yang seperti selama bertahun-tahun, sekarang juga melanggar gencatan senjata dengan serangan acak terhadap tentara kami dan menembaki lokasi sipil di Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan keras terhadap Hizbullah. Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah menggunakan lebih dari 85 munisi untuk menghancurkan lebih dari 70 situs infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon, menghancurkan gudang senjata dan pusat komando di kota Tirus. Saya membahas hal ini di podcast lain bersama mantan podcaster JNS dan penasihat urusan internasional saat ini untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Caroline Glick, rekan kita sendiri. Saat ini, Lebanon bertindak seperti koloni Iran karena rakyat Lebanon tidak punya suara dalam keputusan apakah Hizbullah akan menyerang atau tidak karena mereka terlalu kuat. Jadi, kalau ingin mencapai perdamaian dengan Lebanon, kita bisa membicarakannya. Tapi ada satu hal yang harus terjadi terlebih dahulu, yaitu Hizbullah harus dihancurkan. Dan kita tidak bisa membiarkan ancaman yang akan segera terjadi, ancaman yang membayangi, atau ancaman yang terus meningkat terhadap keamanan nasional kita dari Hizbullah. Jadi itulah sebenarnya inti dari semuanya bagi kami. Jadi yang kita lihat adalah mereka sedang mencoba melakukan sesuatu yang mustahil. Ini adalah kesepakatan untuk menggelar lebih banyak pertemuan, jeda 60 hari yang dikemas sebagai penyelamatan global, sementara pertempuran masih berlangsung. Kenyataannya, kita sebenarnya tidak tahu apa yang ditandatangani di selembar kertas itu di Qatar. Kita tidak tahu rincian lengkap dari kerangka kerja AERAS Iran ini. Saat ini, masing-masing pihak secara agresif membocorkan apapun yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri. Kalau sejauh ini ada satu hal yang sudah kita pelajari, kita tahu bahwa berita utama di hari pertama bisa sangat berbeda dengan kenyataan di hari ke-10. Sekilas, memang terlihat seperti konsesi besar dari Amerika. Ini terlihat seperti sebuah kemunduran. Tapi sebelum kamu panik, kita harus melihat situasi ini dengan realisme yang dingin dan penuh perhitungan.
Mari kita lihat beberapa aturan praktis untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di sini. Pertama, ingat aturan 80/20 kalau menyangkut Donald Trump. Selama 1,5 tahun terakhir, Donald Trump telah terbukti secara struktural selaras dengan Israel, selama itu tidak secara langsung merusak prioritas Amerika. 80% dari waktu kita benar-benar sejalan. Di 20% sisanya adalah saat kita tidak sependapat. Israel hampir selalu mempertahankan kebebasan bertindak secara independen. Trump tidak mengatur secara detail. Dia menetapkan kerangka besarnya. Kedua, tanyakan pada diri Anda, apakah kesepakatan ini bersifat strategis atau taktis? Apakah Trump benar-benar memberikan kemenangan geopolitik permanen kepada Iran? Atau apakah dia hanya memperpanjang jangka waktunya? Kerangka waktu 60 hari ini lebih terlihat seperti katup pelepas tekanan taktis untuk ekonomi dunia. Dia sedang membeli waktu, membiarkan pasar bernapas, dan menolak membiarkan setengah dunia disandra, sementara dia bersiap untuk negosiasi yang jauh lebih sulit di masa depan. Trump adalah seorang pria yang seluruh citranya dibangun sebagai negosiator alfa yang kejam. Dia ingin memimpin dunia, bukan dikenang sebagai pemimpin yang tunduk kepada sekelompok ulama radikal di Teheran. Dia telah menetapkan garis tegas secara terbuka. Tidak ada Iran nuklir, tidak ada ancaman rudal balistik kepada tetangganya, tidak ada pendanaan jaringan proksi Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Jeda sementara untuk mengatasi krisis energi tidak berarti dia membuang strategi yang sudah dia buat sendiri. Israel benar-benar harus menanggung konsekuensinya di Lebanon. Harga dari kemitraan kami dengan Amerika Serikat adalah penundaan konfrontasi yang menentukan dengan Hizbullah. Dan seperti halnya situasi dengan Hamas ketika Washington bersikeras pada masa percobaan diplomatik, kami menuruti itu. Namun ketika Hamas menolak untuk melucuti senjata dan jalur diplomatik runtuh, persis seperti yang diperkirakan, Amerika Serikat mundur dan memberikan dukungan penuh kepada Israel untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi tujuannya sekarang adalah memastikan presiden Gaza diterapkan di Lebanon. Kita menjalani rencana 60 hari ini atau apapun yang terjadi, biarkan pasar global stabil, dan dapatkan jaminan bahwa begitu Hizbullah melanggar ketentuan, Israel akan melepaskan pembatasan dan menyelesaikan misinya. Lalu ada poin penting ketiga yang banyak orang lewatkan. Siapa sebenarnya yang meminta jeda darurat di balik layar? Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa Arab Saudi dan negara-negara teluklah yang mendekati Donald Trump, memohon kepadanya untuk segera menahan diri dan tidak melakukan eskalasi militer besar-besaran terhadap Iran. Spekulasi saya tentang mengapa ini terjadi cukup melihat kalender. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang Piala Dunia, ulang tahun Trump, atau bahkan peringatan 250 tahun Amerika Serikat. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah musim haji yang langsung diikuti oleh Idul Adha, perayaan besar umat Muslim. Ada hampir 2 juta jamaah Muslim dari seluruh penjuru dunia yang sedang berbondong-bondong menuju Mekah. Bagi Arab Saudi, ini adalah periode yang paling sensitif secara logistik dan paling suci secara agama sepanjang tahun. Dan jika perang besar-besaran pecah sekarang, dengan ancaman nyata dari proksi Iran yang meluncurkan drone balasan di seluruh wilayah yang dipenuhi jutaan jamaah sipil, itu akan menjadi bencana mutlak bagi Riyadh. Jadi Trump sedang menjawab panggilan darurat langsung dari sekutu Arab utama. Dia memberikan mereka stabilitas yang sangat mereka butuhkan untuk melewati bulan suci, melindungi pengiriman energi global, dan mengumpulkan modal diplomatik yang sangat besar dengan negara-negara teluk. Dan niat baik ini pasti akan dia manfaatkan begitu liburan selesai dan negosiasi yang sebenarnya dimulai. Dan itulah sebabnya kita mendengar semua pembicaraan tentang kesepakatan Abraham minggu ini. Dan sekarang ke berita lain. Hamas menunjuk seorang komandan baru untuk sayap militer mereka minggu ini di Gaza setelah Izz al-Din entah siapa namanya, pemimpin sebelumnya, tewas minggu lalu. Pemimpin baru, Muhammad Udeh, yang dianggap sebagai salah satu otak di balik serangan 7 Oktober ke Israel, mulai menjabat pada hari Minggu. Dan dia kemudian secara resmi pensiun pada hari Selasa ketika Israel mengirimnya untuk menikmati akhirat bersama 72 kambing. Laporan dari Gaza juga menyebutkan bahwa Israel membunuh seorang asisten wasit sepak bola internasional, Muhammad Sami Hatub. Ya, mungkin kita tidak suka dengan beberapa keputusan yang dia buat selama bertugas di lapangan, tapi itu bukan alasan untuk menghabisinya. Ayolah, ini hanya sebuah permainan. Namun kemudian Jihad Islam memposting ucapan bela sungkawa untuk Hatub dan menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia adalah seorang komandan di organisasi teroris tersebut. Seberapa sering kita mendengar tentang Israel yang menyingkirkan para profesional tak bersalah, jurnalis, dokter, atlet,
hanya untuk kemudian mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah teroris profesional, dan bahkan organisasi teroris itu sendiri yang berduka atas kematian mereka. Media sering mengabaikan hal itu, dan ini sangat mirip dengan bagaimana mereka memberitakan sesuatu di Israel. Anda akan melihat pemberitaan ketika seorang pendeta Kristen atau biarawati diserang oleh seorang Yahudi di Israel. Itu langsung menjadi berita utama, dan memang seharusnya begitu. Itu menyebar melalui media sosial dan menimbulkan banyak cemoohan serta kemarahan. Biasanya digeneralisasi dan disajikan sebagai tuduhan terhadap semua orang Yahudi dan semua orang Israel. Namun, berapa banyak dari kalian yang pernah mendengar tentang John William Kakish, seorang penduduk Kristen di kawasan Kristen di kota tua Yerusalem? Kakish dibebaskan dari penjara Kamis lalu setelah menyelesaikan hukuman 11 tahun yang dijatuhkan kepadanya karena melakukan serangan penikaman di dekat gerbang Damaskus kota tua, di mana ia menyerang 2 pelajar Yahudi religius yang terluka parah. Intinya di sini adalah bahwa ada orang-orang menyimpang di setiap masyarakat, baik itu Yahudi, Kristen, maupun Muslim. Dan media yang secara khusus menyasar Yahudi dan Israel, bukanlah untuk memberi informasi kepada Anda, tetapi untuk menciptakan kesan dan memaksakan narasi politik yang mereka ingin Anda anggap sebagai kenyataan. Segala sesuatu di sini tidak pernah sesederhana itu. Saya harap saya telah memberikan Anda beberapa wawasan tentang realitas di sini. Saya Daniel Simon. Bergabunglah lagi bersama saya minggu depan di Straight Up, langsung dari studio JNS TV di Yerusalem, Israel.